Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. SD 3 Sumberwaringin merupakan sekolah penggerak angkatan 2. Sekolah kami telah menerapkan kurikulum merdeka selama 3 tahun berjalan ini. Dan sekolah kami dibimbing oleh fasilitator hebat dan super cantik yaitu Ibu Ermalina MPD. Inilah keadaan di sekolah kami sebelum dan sesudah pendampingan. SD 3 Sumberwaringin, semangat, 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 semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan keadaan sekolah kita sebelum adanya pendampingan. Di sekolah kita sebelum adanya kegiatan pendampingan ini, proses belajar mengajar antara guru dan siswa itu lebih banyak dominan ke gurunya saja. Kebanyakan guru menyampaikan materi pembelajaran itu secara metode ceramah, kemudian ditambah lagi dengan metode tanya jawab. Nah, sesuai dengan yang sudah-sudah atau pengalaman yang sudah-sudah bahwa menggunakan dua metode itu kebanyakan siswa kurang memahami apa yang sudah disampaikan oleh bapak dan ibu gurunya. Ya, pertama, kebanyakan guru menggunakan metode ceramah yang dimana guru banyak menyampaikan materi pelajaran, ya, mencatat, menyampaikan, jadi siswa hanya disuruh mendengarkan, kemudian guru terus-terusan menyampaikan. Nah, ini tidak berpengaruh tidak banyak berpengaruh pada siswanya, maka siswa tersebut masih saja kebingungan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian yang kedua, dampaknya sebelum adanya pendampingan ini, kolaborasi antar sesama guru itu masih sangat kurang, ya, masih sangat kurang. Kemudian yang ketiga, sebelum adanya pendampingan, sekolah peserta didik di dalam kelas itu kurang tertarik terhadap beberapa pelajaran. Karena apa? Karena metode yang digunakan oleh guru tersebut ya hanya metode lawas, metode lama, yaitu kebanyakan hanya melalui metode ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian diberikan soal-soal. Hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi praktik pembelajaran yang telah dilakukan oleh salah satu guru di sekolah kami. Bahwasannya dari pembelajaran tersebut memang sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Tetapi masih ada kekurangannya, bahwasannya dalam pembelajaran tersebut masih kurang pendekatan kepada siswa, belum melibatkan siswa untuk aktif,
kurangnya media pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran tersebut masih menuntut siswa untuk menulis dan menunduk hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Yuk, sekarang ini kita akan mulai pelajaran ya. Pelajaran apa ini hari ini? Pelajaran IPA. Kemarin ibu sudah terangkan beberapa materi ya. Tentang apa kemarin? Cahaya yang memantul ya. Kemarin ya. Yuk. Di sini ibu kemarin terangkan beberapa materi. Sekarang kita lanjutkan ya. Coba buka bukunya sekarang. Buku IPA. Kemarin udah ibu jelaskan ya beberapa materi sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya merambat tubuh. Yang kedua cahaya bisa dipantulkan. Yang ketiga cahaya bisa menembus benda bening. Yang keempat cahaya bisa dibiaskan. Yang kelima cahaya bisa diuraikan. Satu lagi cahaya layangan. Ya udah, kemarin udah ibu jelaskan ya. Paham ya? Paham. Udah, sekarang ibu beri tugas di sini. Coba buka bukunya halaman 8. Kerjakan halaman 8 nomor 1 sampai 5 ya. Ibu tinggal sebentar ya, ada sesuatu yaitu di kantor ya, sebentar ya. Demikian tadi adalah praktik pembelajaran yang dilakukan sebelum adanya pendampingan. Dilihat dari video tadi bisa kita lihat bahwa pembelajarannya masih cenderung monoton, yaitu dengan praktik metode ceramah. Kemudian ketika guru memberikan tugas, itu siswa masih ditinggal. Jadi hanya sebentar, kemudian belum ada timbal balik dari guru dan murid. Nah, sekarang yang tidak mengerjakan PR silakan angkat satu kaki. Ya, terserah kaki mana, kanan atau kiri bebas. Habis itu kalian jewer kedua telinganya masing-masing. Yang kencang jewernya, ya, daripada Pak Guru yang jewer. Bagus. Oke. Itulah tadi tayangan video mengenai hukuman pada siswa. Dalam pembelajaran sebaiknya tidak menghukum siswa seperti itu, karena menghukum siswa tidak akan memberikan efek jerah pada siswa. Lebih baik kita melakukan pendekatan pada siswa, bisa dengan ngobrol empat mata atau meluangkan waktu untuk berbicara kepada siswa mengapa mereka melakukan seperti itu. Keadaan sekolah setelah dilakukan pendampingan, yaitu proses pembelajaran di sekolah kami yaitu sudah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi atau sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan para peserta didiknya. Juga sudah menyediakan pojok baca di setiap kelas untuk meningkatkan literasi para siswa. Jadi sebelum mereka belajar, 15 menit sebelum belajar, mereka akan membaca bacaan di pojok baca. Setelah itu, setelah dibaca, mereka akan mempresentasikan bacaan tersebut di depan kelas dan didengarkan oleh para guru dan teman-temannya. Sekolahan kami juga sudah menghilangkan yang namanya hukuman fisik. Lebih ke sekarang diubah menjadi yang namanya kesepakatan kelas dan selanjutnya menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan para peserta didiknya, sehingga mereka meyakini bahwa hal yang sudah disepakati itu adalah hal yang baik untuk mereka semua. Juga para guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter para peserta didiknya, seperti keseharian mereka, nama orang tuanya, pekerjaannya, siapa yang mengantar ke sekolah, kemudian minat, hobi dan cita-cita mereka kita akan mengetahui, sehingga ketika sesuatu permasalahan terjadi, kita sudah mengidentifikasi para peserta didik itu terlebih dahulu, sehingga kita dapat
menanganinya dengan cepat dan tepat. Karena kan memang kita harus mengenal para peserta didik kita untuk dapat mengajar menjadi yang lebih baik. Terus juga dengan adanya ice breaking, menurut kami para guru itu sangat bagus karena karakter seluruh peserta didik itu kan tidak sama, ada yang mudah bosan, kemudian ada yang mengantuk. Ketika dilakukan ice breaking ternyata mereka menjadi lebih semangat karena ada gerakan, kemudian tidak monoton duduk saja, kemudian ada permainan sehingga merangsang mereka untuk lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran. Terus juga kami sudah menerapkan yang namanya komunitas belajar di dalam sekolah dan di luar sekolah. Jadi kalau yang di dalam sekolah kami pertemuannya itu setiap sebulan 1 kali. Untuk yang di luar sekolah itu per guru beda-beda, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu KKG itu juga pertemuannya 1 bulan 1 kali. Dengan adanya komunitas, kami sebagai guru itu dapat terus berkolaborasi, kemudian dapat berbagi praktik baik, terus juga dapat misalnya ada suatu permasalahan yang terjadi, komunitas belajar itu sebagai wadah untuk dapat menyelesaikannya secara bersama-sama sehingga kekeluargaan dari rekan-rekan guru itu akan selalu terjaga. Dan juga kami juga melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, kegiatan tersebut itu dinanti-nantikan oleh para peserta didik karena di situ mereka akan menuangkan kreativitasnya, kemudian mereka akan mengasah bakat-bakatnya, akan mengasah hobi-hobinya sehingga mereka dapat berkolaborasi, bekerja secara mandiri, menuangkan kreativitasnya yang ada. Mereka dapat bekerja secara bersama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan setelah dilakukannya setelah dilakukannya pendampingan di sekolah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Ini hari keberapa ya kita sekolah? 2. Kedua. Jadi kalau kemarin Bu Guru memperkenalkan diri, hari ini Bu Guru ingin mengenal kalian lebih dalam. Ini ada lembar perkenalan tentang kalian. Nanti diisi ada namaku, tanggal lahirku, hobiku, makanan kesukaan, cita-cita, hewan peliharaan, film kesukaan. Ya, jadi nanti diisi sesuai dengan diri kalian masing-masing. Oke? Ya. Anak-anak, jadi teman kita yang di depan, siapa ini namanya ya? Kalian tahu belum hobinya Sevia? Ya, belum tahu ya. Jadi di sini Sevia akan menjelaskan kepada kalian apa hobinya, apa cita-citanya. Oke, Sevia siap? Siap? Nama ini yang keras. Yuk. Namaku Sevia. Ya. Terus? Tanggal lahirku 18. Oke, terus? Hobiku bersepeda. Ya. Terus makanan. Kesukaan Makanan kesukaan? sate. Oke. Cita-cita? Oke. Terus hewan peliharaan? Nah, film kesukaan? Oke. Kasih tepuk tangan buat Sevia. Itu tadi proses kegiatan asesmen diagnostik non-kognitif yang dilakukan oleh guru kelas 2, yaitu kita akan mengetahui
karakter peserta didiknya seperti hobinya, cita-citanya, warna kesukaan, makanan kesukaan, kemudian pekerjaan orang tua, keseharian mereka di rumah, dan juga bisa mengetahui siapa yang menyambut siswa pulang sekolah, kemudian juga bisa mengetahui siapa yang mengantar siswa tersebut ke sekolah. Sehingga kita sebagai guru mengetahui karakter peserta didik tersebut. Ketika nanti di kemudian hari ada masalah yang terjadi oleh peserta didik tersebut, kami sebagai guru sudah mendiagnostik dari awal apa yang harus kita lakukan atau kita tingkatkan untuk permasalahan atau kejadian yang dialami oleh siswa tersebut. Di sekolah kami selalu menerapkan yang namanya kesepakatan kelas, yang dimana tujuan dari diadakannya kesepakatan kelas adalah untuk membentuk sifat tanggung jawab kepada siswa, supaya antara sesama siswa maupun dengan guru itu memiliki rasa tanggung jawab untuk tidak melanggar kesepakatan yang sudah dibuat di sekolah tersebut atau di kelas tersebut.
bisa nyeritain satu cerita yang kalian baca. Oke, Sanika boleh. Suatu hari Bena dan Kiki bertemu. Dia melarang Bena untuk ke atas karena banyak nelayan yang ingin menangkapnya. Lalu suatu hari nelayan menangkapnya dan Kiki terkena. Lalu Bena khawatir dan menangis. Lalu malam pun datang gelap dan ada cahaya. Cahaya itu adalah ikan dari pancingan. Nelayan itu menangkapnya dan nelayan itu melepaskan Bena karena ia kasihan, dan nelayan itu membantu mencari Kiki. Suatu hari Bena pun akan menemukan Kiki. Baiklah, itulah tadi video siswa dalam meluangkan waktu istirahatnya. Mereka memanfaatkan waktu untuk membaca di gubuk sekolah atau di gazebo sekolah. Mereka membawa buku cerita, buku gambar, buku yang menarik dan sesuai dengan usianya. Itulah tadi merupakan salah satu kegiatan dalam peningkatan literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Semangat? Oke, hari ini kita pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk itu kita ada pelajaran mengenal ragam agama di Indonesia. Oke, kalian sudah tahu apa itu agama? Sudah. Untuk pedoman kita. Oke, agama kalian apa? Islam. Untuk agama yang lain kalian sudah tahu? Sudah. Oke, untuk kita lebih jauh untuk mengenalnya, kita bisa melanjutkan lagi untuk slide yang kedua. Ini merupakan berbagai macam orang Indonesia yang memeluk agama yang berbeda-beda. Coba Bu Guru pengen tahu dari gambar yang sebelah kiri, siapa yang tahu itu agamanya apa? Sally. Udah, oke, benar. Selanjutnya yang pakai baju putih. Apa sih, Kak? Hindu. Untuk yang tengah, dia memakai peci. Coba dasar. Islam. Lagi, ini ada salibnya. Apa? Katolik. Lagi, yang samping sebelah kanan dari nomor 2. Siapa namanya ya? Jidan. Kristen. Yang pinggir sendiri berarti apa ya? Konghucu. Berarti kalian bisa semua ini. Nah, ini kita ada kelompok toleransi. Masih ingat ya? Oke, kita ulangi lagunya dari awal. Di Indonesia 6 agamanya. Islam, Katolik juga Buddha. Ada Kristen, Protestan, Hindu juga Konghucu. Dengan toleransi kita bersatu. Oke. Kita sudah belajar mengenai materinya, kita sudah tahu nih ragam manusia yang memeluk agamanya berbeda-beda. Di Indonesia kan ada 6 agama itu tadi yang sudah dijelaskan. Sekarang Ibu mau bagi LKPD. Jadi nanti kalian berkelompok mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan dari hasil yang telah kalian kerjakan bersama kelompok. Paham? Saya akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Yang pertama ini ada gambar masjid dan nama agamanya Islam, kitab suci Al-Quran. Saya akan membacakan diskusi nama tempat ibadah. Agamanya Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Agamanya Islam, tempat ibadahnya masjid. Agamanya Kristen, tempat ibadahnya gereja. Agamanya Hindu, tempat ibadahnya pura. Agamanya Buddha, tempat ibadahnya wihara. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi dalam pembelajaran tadi, seorang guru sudah
memperhatikan tentang bagaimana minat dan kemampuan anak-anak itu berdasarkan kemampuannya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Misalnya A dengan B, batas standar untuk kemampuan itu tidak bisa disamaratakan, berbeda-beda pada setiap peserta didiknya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua anak-anak ibu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini ibu mau menyampaikan tentang P5. Apakah kalian tahu kepanjangan P5? Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Oke, udah pada tahu semua ya P5 ya. Oke, nah di kesempatan kali ini ibu mau menyampaikan tentang P5 yang temanya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dengan mengenal Indonesia lebih dekat, khususnya untuk anak-anak ibu yang ada di SD Negeri 3 Simbar Bali. Oke, tujuannya kenapa sih kok ibu milih tema Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Lagi yang bareng-bareng, 1, 2, 3. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun berbeda, tapi tujuannya sama untuk Indonesia. Oke, tujuannya di sini adalah Indonesia itu kan adalah negara yang kaya dengan keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, tarian dan sebagainya. Ya kan, banyak sekali kan. Agamanya ada 6, kemudian apalagi tariannya banyak, ya kan? Oke. Kemudian makanannya juga banyak. Nah, proyek ini bertujuan agar peserta didik, khususnya kalian ya, SD Negeri 3 Simbarwaringin itu dapat mengenali dan memahami perbedaan. Jadi kalian bisa mengenal dan memahami perbedaan, ya. Kemudian itu melahirkan sikap saling menghargai, menghormati, toleransi, dan tertanam rasa bersyukur. Bersyukur tentang keadaan keragaman yang ada di sekitar kita. Jadi kita nggak boleh namanya mencemooh, mengolok-olok budaya yang berbeda dengan budaya kita. Itu tidak boleh. Ya, misalnya budaya Jawa dengan budaya Lampung, kita nggak mau misalnya berkelompok gitu. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Walaupun budaya Lampung, budaya Jawa, budaya Bali, yang namanya orang Indonesia itu harus mau saling memahami, ya, saling menerima perbedaan. Oke, pinter. Nah, sekarang kan ini banyak banget ya yang namanya agama, budaya, tarian, nyanyian. Ibu mau tanya dulu, ada nggak yang tahu nama-nama tarian di Indonesia? Ada yang tahu nama tarian yang ada di Indonesia? Tari apa? Siga Pemunten dari daerah? Oke, ada lagi? Tari? Sajuju dari mana? Papua. Apa lagi? Kecak Bali. Dari mana? Dari Bali tentunya. Oke, itu adalah nama tarian. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu, apakah kalian bisa mempraktekkan? Bisa? Oke, maju ke depan. Gila. Kalian Siga Pemunten dari Lampung. Ya. Oke, berarti kalau ada orang yang nari seperti itu di TV misalnya ya, oh itu tarian Lampung Bu, berarti gitu ya. Oke, berarti ngerti ya sekarang ya. Oke, makasih Nabila. Lagi yang makan nari Sajuju, coba. Gimana ciri khas dari tarian Sajuju? Oke, makasih Nathan. Berarti besok bentar lagi 17 Agustus kalau ada yang nari nanti kayak gitu berarti dari Papua. Oke, ada lagi? Tarian apa tadi namanya? Satu lagi bisa praktek? Oke, maju ke depan. Ciri khasnya gimana sih kalau tarian Bali? Apa yang dilihat kalau tarian Bali?
kegiatan P5 yang dilaksanakan di SD 3 Simbar Waringin. P5 itu bertujuan untuk dapat melatih bakat minat siswa dari tema yang sudah kita ambil, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, mengenal Indonesia lebih dekat. Maka siswa diharapkan untuk dapat mampu bertoleransi, dapat menghargai budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia, dapat mengenal budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia, dan dapat menanamkan sifat yang bertanggung jawab, mandiri, terus dapat bergotong royong, berpikir kritis, dan kreatif, sehingga siswa mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Pak, di kelas 1 itu saya mengalami kendala, yaitu kurang lancarnya siswa dalam membaca. Sedangkan saya sudah mengajarkan sesuai tahapannya. Yang pertama itu mengenalkan huruf alfabet A dari A sampai Z, lalu tahapan berikutnya suku kata, lalu kata dan kalimat. Tapi saya mempunyai beberapa siswa yang masih kurang lancar dalam membaca karena masih susah dalam mengenal huruf. Jadi saya belum bisa untuk lanjut ke tahap berikutnya karena dia belum bisa lancar huruf kan. Jadi saya harus memahami siswa dulu gimana sih ini huruf apa, baru bisa ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Gimana ya Pak? Praktik selalu wali kelas 1. Problema atau masalah yang dihadapi di kelas 1 ini menurut saya diberi pembelajaran ekstra ya, dengan berbagai macam cara. Misalnya berarti dan juga memberikan arah kepada walinya pertama ya, agar lebih lagi belajar. Dan kemudian yang kedua, anak itu menangkap pelajaran itu tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itulah namanya apalagi guru ya, pelajaran guru nggak semuanya sama, ada yang kemudian, ada yang sedang, ada yang lambat ya. Dan mereka belum itu bodoh karena belum bisa menerima pada saat itu. Oleh sebab itu ada ekstra di situ ekstra kerjasama dengan dengan wali murid ya, agar lebih lagi belajar diberikan buku tulisan ekstra lewat IT, bisa lewat WA ya, nanti menulis terus belajar jadi dengan orang tua. Itu sih menurut saya. Kalau itu tadi apa yang sudah saya berikan arahan. Kemudian untuk yang kelas 2 nih, gimana menurut guru kelas 2 ini? Silakan. Jadi untuk permasalahan yang terjadi di kelas 1, kalau saya memberi masukan itu sesuai dengan saran Bapak, itu ada pendampingan dengan orang tua untuk waktu di rumah. Kemudian untuk jurnal harian seperti yang kita lakukan literasi di sekolah itu bisa dilanjutkan di rumah. Jadi orang tua juga bisa mendampingi bahwasanya anak ini sudah sampai di tahap mana. Kalau di rumah sudah sampai tahap mengenal huruf, bisa dituliskan. Oh ternyata hari ini perkembangannya sudah mengenal huruf vokal dan konsonan. Kemudian untuk seminggu kemudian, oh ternyata anak ini sudah mengenal dari suku kata, begitu. Jadi adanya waktu diluangkan oleh orang tuanya. Kemudian untuk berarti selaku wali kelas mungkin bisa meluangkan waktunya di jam istirahat atau setelah pulang sekolah untuk memberikan pendampingan yang lebih lanjut. Itulah tadi kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolahan kami. Komunitas belajar tersebut dibentuk bertujuan untuk menyelesaikan masalah, untuk berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan menciptakan sebuah kerukunan dan kekeluargaan yang ada di sekolahan kami. Selain itu, kami juga bisa berbagi praktik baiknya berupa baik dalam pembelajarannya, kemudian penilaian, ataupun yang lainnya, sehingga kami selalu saling berbagi ilmu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas kami. Baiklah, itulah tadi kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudah pendampingan. Perlu kita ketahui bahwa proses pembelajaran sebelum pendampingan masih saja belum berpusat pada peserta didik dan belum berdiferensiasi, belum juga menyesuaikan dengan kebutuhan yang siswa harapkan. Dan
ketika siswa dalam proses pembelajaran melakukan kesalahan, ada beberapa guru yang masih saja melakukan hukuman fisik kepada siswa. Sebaiknya itu tidak akan terjadi, lebih baik dilakukan pendampingan dan pendekatan kepada siswa. Proses pembelajaran, guru masih ada yang sering meninggalkan kelas dan tidak mendampingi siswa sehingga siswa merasa bingung dalam mata pelajaran. Mereka ingin bertanya tetapi gurunya tidak ada. Di situ akan terjadi kebingungan dan sulit untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Dan di samping itu ada beberapa guru yang hanya melakukan metode yang itu saja dan tidak bervariasi sehingga siswa merasa kurang aktif dan merasa bosan. Itulah tadi kegiatan proses pembelajaran sebelum pendampingan dan setelah pendampingan. Proses pembelajaran di SD Negeri 3 Simarwaringin sudah berdiferensiasi sesuai kebutuhan siswa dan sudah berpusat pada peserta didik. Dimulai dari melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif, lalu dilanjutkan dengan ice breaking, memberikan pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, lalu sebelum memulai pelajaran kita melakukan literasi minimal 1 hari 1 buku. Itu sudah ada program di visi dan misi sekolah kami. Lalu di dalam proses pembelajaran, guru juga sudah melakukan berbagai metode yang bervariasi, bisa dengan gaya yang baru-baru, menggunakan layar proyektor, menggunakan speaker untuk membangkitkan semangat belajar siswa dan siswa menjadi lebih aktif lagi belajarnya. Kami juga melakukan kegiatan yaitu membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi siswa itu bisa mengungkapkan aspirasinya atau pendapatnya tentang kesepakatan kelas yang akan dibuat di kelas masing-masing bersama guru. Jadi itu akan membuat siswanya lebih melakukan dengan hati karena mereka yang membuat kesepakatan itu sendiri. Di SD Negeri 3 Simarwaringin ini kita sudah menjalankan komunitas belajar, bernama Komunitas Belajar SD Negeri 3 Simarwaringin yang biasa kita lakukan yaitu 1 bulan 1 kali, biasanya di minggu terakhir di setiap bulannya. Di situ kita bisa berbagi praktik baik sebagai wadah untuk problem solving, untuk tempat bercerita. Itu kita lakukan secara berstruktur pada akhir bulan. Dan untuk yang terakhir itu yaitu adanya proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5. Itu juga sudah kami jalankan selama 3 tahun ini dan sesuai dengan tema yang sudah kami pilih. Siswa juga menjalankannya dengan aktif, semangat. Proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5 itu tidak hanya difokuskan untuk puncak atau produknya saja, tetapi kita sebagai guru memberikan pemahaman melalui elemen-elemen yang ada di P5 dan untuk membangun karakter siswa.